menghasilkan sel-sel yang baru, ya kan? Kemudian jaringan ini apabila kita lihat di bawah mikroskop, dia akan kaya protoplasma. Apa itu protoplasma? Yaitu bagian dari cairan sel yang hidup, ya, bagian dari cairan sel yang hidup itu dia protoplasma. Kemudian kita lihat jaringan embrional ini juga memiliki bentuk khusus. Bagaimana bentuknya? Biasanya dia berbentuk prisma ataupun dia berbentuk persegi. Nah, inilah dia untuk jaringan embrional. Maka jaringan embrional ini terbagi lagi atas beberapa macam. Berdasarkan apa? Kita lihat di sini. Jadi jaringan embrional berdasarkan atas titik tumbuhnya, ya, berdasarkan titik tumbuh dia terbagi atas dua. Yang pertama ini disebut juga dengan meristem titik tumbuh primer, ya, atau disebut juga dengan meristem primer, ya, meristem primer. Meristem primer atau disebut juga dengan titik tumbuh primer. Yang dimaksud dengan titik tumbuh primer atau meristem primer ini, ya, pertumbuhan yang menyebabkan tanaman bertambah tinggi, ya. Jadi di sini dia tanaman bertambah tinggi. Nah, sebagai contoh yang termasuk dalam titik tumbuh primer itu adalah bagian ujung dari tanaman yaitu tunas dan juga ujung bawah yaitu ujung akar. Jadi titik tumbuh primer atau meristem primer adalah tunas dan juga akar. Kemudian yang kedua, kita lihat meristem sekunder, ya, meristem sekunder. Nah, pada jaringan meristem sekunder disebut juga dengan titik tumbuh sekunder, ya. Dan di sini dia mengakibatkan pelebaran, ya, pelebaran pada bagian batang tanaman. Nah, aktivitas ini dilakukan oleh bagian batang yaitu pada kambium. Nah, jadi kambium menyebabkan batang bertambah lebar, juga termasuk kambium gabus, ya. Jadi kambium gabus ini termasuk juga meristem sekunder. Jadi tumbuh itu ke atas dan juga ke samping. Ke atas membuat tanaman bertambah tinggi dan ke samping membuat batang bertambah lebar, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi berdasarkan atas letaknya. Jadi kalau berdasarkan letaknya, maka jaringan meristem ini terbagi atas 3. Kalian ingat saja air. Apa itu air? Yang pertama adalah apikal. A apikal, kemudian I interkalar, ya, interkalar,
Dia berperan sebagai pelindung, ya kan? Nah, di mana pada epidermis ini dia mengalami modifikasi, ya, modifikasi atau perubahan bentuk atau kita katakan dengan derivat. Apa saja yang termasuk ke dalam perubahan bentuk atau derivat epidermis ini? Kita lihat pada masing-masing organ. Yang pertama di sini derivat epidermis pada akar. Nah, ini dia akan membentuk yang namanya bulu akar atau disebut juga dengan rambut-rambut akar, ya. Nah, di mana bulu akar atau rambut akar ini berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan, ya. Memperluas bidang penyerapan. Jadi bukan penyerap air dan garam mineral, ya. Yang menyerap air dan garam mineral itu adalah jaringan silet. Kemudian kita lihat derivat epidermis pada bagian batang, ya. Ini dia terdapat membentuk lentisel, ya. Apa itu lentisel? Ini juga alat bantu pernafasan. Terdapat di bagian epidermis pada batang, ya. Di situ dia akan bermodifikasi. Fungsinya adalah untuk membantu proses pernafasan atau respirasi. Kemudian kita lihat derivat epidermis pada daun. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama, ada derivat epidermis pada daun membentuk yang namanya stomata. Apa itu stomata? Mulut daun, ya. Nah, ini juga berfungsi untuk alat bantu pernafasan atau respirasi. Kemudian apa lagi derivat epidermis pada daun? Nah, ini juga ada trikoma atau disebut juga dengan bulu daun, ya, bulu daun. Nah, ini berfungsi
berikutnya, jaringan yang keempat pada jaringan dewasa adalah jaringan penguat atau penunjang, ya, penguat atau penunjang atau penyokong. Nah, jaringan penguat atau penunjang atau penyokong ini adalah jaringan yang memperkuat jaringan yang lain, ya. Ada dua jaringan penguat atau penunjang. Yang pertama adalah jaringan Polemkin dan yang kedua adalah jaringan Sklerenkin. Jadi kalau kita lihat pada strukturnya, jaringan Polemkin ini, ya, di sini dia, ya, mengalami penebalan pada bagian sudutnya, ya. Jadi biasanya jaringan Polemkin ini dia adalah jaringan komisi dan dia mengalami penebalan pada bagian sudutnya. Jadi seperti inilah dia penampakan pada bagian jaringan parenkim, pada bagian jaringan Polemkin, ya. Nah, jadi jaringan Polemkin ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dia mengalami penebalan. Sudah, penebalan apa? Penebalan dengan selulosa. Yang kedua, mengalami penebalan cirinya pada bagian sudutnya. Jadi penebalannya ini dia tidak merata. Yang berikutnya, pada Polemkin terdiri atas sel-sel yang hidup. Itu dia. Kemudian pada jaringan Polemkin, ya, ini biasanya terdiri atas bagian serat, di mana seratnya ini biasanya berbentuk panjang, ya, sedikit panjang. Sudah? Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya adalah jaringan Sklerenkin. Pada jaringan Sklerenkin, ya, ini dia mengalami penebalan. Sudah, penebalannya ini dia merata, ya, mengalami penebalan yang merata. Oke, jadi penebalannya itu dia merata, tebal dan terlihat kasar jaringannya. Jadi yang pertama ciri-cirinya, ya, ini penebalan merata. Sudah, penebalannya merata. Kemudian penebalannya dia mengalami penebalan sekunder. Artinya penebalan sekunder dia lebih keras, ya, jaringannya dia lebih keras, dan penebalan sekundernya dengan jaringan lignin. Nah, jaringan lignin ini adalah jaringan yang keras untuk pembentukan kayu, ya. Kemudian bagaimana lagi ciri-cirinya? Pada sel Sklerenkin ini dia terdiri atas sel-sel yang mati. Maka pada sel Sklerenkin ini terdiri atas dua. Yang pertama adalah sel sklerin, ya, sel sklerin yang berupa keras, dan ini dia terdapat pada bagian bawah kelapa atau tempurung. Dan kemudian apa lagi? Ada lagi dia yaitu berupa sel serabut, ya, ini juga sel yang keras. Nah, inilah dia untuk jaringan penguat ataupun penunjang. Dan yang terakhir dari jaringan dewasa adalah jaringan gabus, ya, atau disebut juga dengan jaringan cambium gabus, diistilahkan dengan namanya velogen. Nah, jaringan gabus ini biasanya terdapat pada tanaman yang sudah tua, yang kayunya itu dia mengelupas. Jadi kalau kayu yang mengelupas berarti lapisan epidermisnya itu sudah tua, dan lapisan di dalamnya ini digantikan oleh jaringan gabus atau velogen. Nah, fungsi dari jaringan gabus ini, ya, untuk melindungi jaringan di bawahnya, ya, jadi dia sebagai pelindung, tapi melindungi jaringan yang di bawahnya terhadap kerusakan, ya, terhadap kerusakan, terhadap kekeringan maupun kekurangan air, ya.
silem. Maka jawabannya adalah trakea. Oke, baik, demikianlah untuk materi pembahasan kita tentang jaringan pada tumbuhan. Apabila ada materi yang kurang kalian pahami, bisa kalian tanyakan di ruang diskusi kita. Tetap semangat, Master Ilmi, manjada, wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.